Suatu ketika Sayyidina Abi Hurairah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah?" Rasulullah, siapa yang nanti paling beruntung mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Orang yang pertama kali, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatmu itu siapa wahai Rasulullah? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka." Saya memang berharap wahai Abu Hurairah yang bertanya tentang hadis ini yang pertama kamu, jangan sampai yang lain. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika ala hadits. Karena saya melihat bagaimana semangat kamu di dalam mencari hadis. Lalu apa kata Rasulullah? As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamati, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah yang benar-benar sesuai keluar dari dalam hatinya. Orang yang benar-benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang yang benar-benar mengeluarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari dalam hatinya, pasti tidak akan ada celah yang dari segi perilakunya yang menghiasi perilaku-perilaku setiap harinya. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah tumbuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, sekarang kita bahas tentang syarhul hadis. Bagaimana pembahasan secara panjang lebar daripada hadis ini. Kita lihat bagaimana dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Di sini para ulama dalam membahas kalimat la ilaha illallah, kenapa begitu enteng? Kalau kita membahaskan masa iyakin cuman mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah as'adun nas, cuman mengucapkan kalimat la ilaha illallah udah paling beruntungnya manusia, masa iya? Kan gitu pikiran kita. Masa iya cuman mengucapkan kalimat la ilaha illallah udah menjadi orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah. Ternyata ketika kita membahas, ternyata ketika kita teliti bagaimana pembahasan para ulama, enggak segampang itu ternyata. Bagaimana para ulama dalam membahas. Sekarang kita bahas kalimat la ilaha illallah. Di dalam ilmu usul fikih itu ada satu kaidah al-qaulu bila dalilin mardud. Itu ada kaidah namanya al-qaulu bila dalilin mardud. Ucapan tanpa bukti itu ditolak. Ucapan tanpa bukti itu enggak ada apa-apanya. Artinya ditolak. Nah, kita dalam hadis ini bukan cara mengaplikasikannya, cara untuk mentadbik, mempraktekkan kalimat la ilaha illallah yang paling sulit. Untuk benar-benar kita berperilaku dengan perilaku la ilaha illallah, berucap dengan ucap la ilaha illallah, berprasangka dalam hati dengan kalimat la ilaha illallah, itu sulitnya Masya Allah. Itu sulitnya Masya Allah. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Kalau cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah, banyak orang kafir kelepasan, nggak sengaja. Kalau kita lihat di media banyak kaget, astagfirullah. Padahal saya kan Kristen gitu. Banyak yang seperti itu. Artinya kalau cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu nggak ada sulitnya sama sekali. Tapi untuk mempraktekkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini yang sulit, Pak. Contoh, ketika kita dibuat marah sama orang lain, ketika ada orang yang mengacau kita, ketika kita ada yang memfitnah orang, difitnah oleh orang, ketika kita dikacau, disalahin, dibuat marah sama orang lain, mampu tidak ketika kita marah, di puncak marah itu bisa memaafkan orang tersebut? Sulit, Pak. Padahal kita tahu kan, orang yang zalim ke kita itu, orang yang memfitnah kita itu, orang itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita tidak memaafkan? Nah, inilah cara praktek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya di hadisnya ada kalimat khalisun min qalbihi aw nafsihi. Kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi benar-benar keluar daripada hatinya. Ada orang zalim ke kita enggak gampang marah, tapi mampu kita tahan. Ketika benar-benar marah, kita mampu untuk memaafkan. Itulah benar-benar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kita semuanya tahu kan Pak, kalau ada kejadian, setiap Rasulullah itu mau berangkat dari rumah menuju ke masjid, bagaimana perjuangan Rasulullah? Diludahi. Ketika sholat diapain? Disiram dengan kotoran.
Apakah Rasulullah mencabut pedangnya lalu marah? Tidak. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama bukan agama yang diusik, beliau selalu memaafkan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimat la ilaha illallah yang benar-benar keluar dari dalam hatinya seperti itu, Pak. Seperti itu. Bisa enggak kita menahan mulut kita supaya tidak mengguncing, supaya tidak menghibah orang lain? Mampu tidak? Mampu tidak tangan kita tahan supaya tidak mengambil yang bukan hak kita? Mampu tidak tangan kita, kaki kita tahan supaya tidak melangkah ke jalan ataupun ke pekerjaan yang bisa membuat orang lain sakit? Ada enggak? Bisa enggak hati kita benar-benar kita tahan nih supaya tidak mempunyai prasangka buruk ke orang lain? Itulah yang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khalisan min qalbihi. Benar-benar ikhlas keluar daripada dalam hatinya. Makanya orang ketika ketika orang itu sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat itu benar-benar dipraktikkan dalam sehari-harinya, itulah as'adun nas, itulah orang paling beruntung. Baca hadisnya, gampang ya, tapi pas ketika baca syarah daripada hadisnya, ngeri juga. Karena kalimat la ilaha illallah itu kita semua tahu, Pak. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ketika orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Itu pasti, Pak. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Enggak mungkin enggak. Pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia udah pegang kuncinya. Tinggal masuk. Kapan masuknya? Nunggu nyawanya dicabut. Itu aja. Orang, makanya di sini nih disebutkan, kalau seandainya fitnah ini udah meluas, kan kita nggak boleh, Pak, mengharap mati itu nggak boleh. Kita fakbitni ya Allah, fakbitni ya Allah, nggak boleh, Pak. Cabut nyawa saya ya Allah, itu nggak boleh. Tapi kan dalam hadis ini, dalam syarah hadis ini, bagaimana kalau seandainya fitnah itu udah meluas? Kayak sekarang ini kan zaman fitnah memang. Kalau nggak kuat-kuat benar imannya, wah itu zaman sekarang, Pak. Dari zaman dahulu nggak ada apalagi seorang kiai, orang awam pun nggak ada yang berani untuk tidak percaya kepada para habaib. Sekarang kiainya yang jadi tukang fitnah, ngeri kan? Ini sekarang, Pak, zaman fitnah. Jadi kata para ulama, bagaimana kalau fitnah itu udah meluas sehingga kita ada rasa khawatir? Ini kalau saya masih hidup sampai 2 tahun lagi, kayaknya iman saya nggak kuat. Tapi kata para ulama, kalau udah fitnah udah seperti itu, maka boleh kita meminta kepada Allah supaya dicabut nyawanya dengan kalimat fakbitni ghairu maftun. Ya Allah, cabut nyawa saya ghairu maftun, tanpa ada fitnah sama sekali, tanpa termakan dengan fitnah dan semacamnya. Takut apa? Takut sampai terlepas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nggak ada, Pak, jaminan seorang pun yang benar-benar jamin dia akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Dulu itu ada seorang kiai lagi ngajar seperti ini. Beliau cerita tentang Juwainah. Tahu Juwainah enggak? Juwainah ini, Pak, adalah orang Islam yang masuk terakhir ke dalam surga. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga itu siapa namanya? Juwainah. Diingat, Pak. Tapi jangan anaknya dikasih nama Juwainah. Meskipun dia masuk surga, cuma terakhir. Ini yang enggak ingat. Nah, ketika ulama ini cerita tentang Juwainah, dia nangis sejadi-jadinya. Ketika nangis sejadi-jadinya itu ditanya sama santrinya, "Mayu beki ya Syekh, apa yang membuatmu menangis seperti ini, wahai Syekh?" Kita kan tahu, Pak, bagaimana Juwainah itu. Ketika para malaikat mau menutup neraka, karena orang-orang Islam sudah nggak ada di neraka, semuanya udah diangkat orang Islam itu, ya kan? Mau ditutup di neraka sisa orang-orang kafir. Pas mau ditutup, Allah bilang, jangan tutup dulu, masih ada orang Islam. Dicari sama malaikat, dicari sampai ke paling dalam, paling bawah, itu nggak ada ya Allah, ada ya Allah. Dicari, ternyata ada. Juwainah itu sudah menjadi Arab. Saking lamanya di dalam
neraka. Dia nggak pernah beribadah kecuali sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah waktu mau nikah. Itu ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah cuma sekali waktu pas mau nikah. Setelah itu nggak pernah ngamalin ibadah sama sekali. Sehingga dia ada di di jurang neraka yang paling dalam. Sehingga diangkat ini Juwainah udah menjadi Arab. Saking lamanya di dalam neraka. Si Syekh ini nangis sejadi-jadinya. Ditanya sama santrinya, kenapa nangis Syekh? Apa yang membuatmu nangis? Apa kata Syekh tersebut? Saya iri kepada Juwainah. Kaget saya santri-santrinya kaget. Oh iri? Juwainah ini orang yang paling terakhir masuk surga, kok bisa iri? Apa kata Syekh tersebut? Kalau Juwainah meskipun paling terakhir dia merasakan nikmatnya surga, dia masih bisa masuk surga karena matinya membawa kalimat la ilaha illallah. Kalau saya dengan kalian, ada jaminan kalau saya bisa terakhir dengan membawa kalimat la ilaha illallah? Nggak ada jaminan. Sedangkan orang yang tidak membawa kalimat la ilaha illallah, dia berada dalam neraka khalidina fiha, selama-lamanya berada di dalam neraka. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sampai boleh kata Allah orang kafir itu masuk ke dalam neraka kalau ada kuda masuk ke dalam lubang jarum. Ada enggak? Itu kan pertanyaannya. Ada enggak kuda masuk ke lubangnya jarum? Kita mau masukkan benang jarum, kacamata dilipat jadi 3, terkadang kurang. Saking kecilnya, gimana dengan kuda masuk ke lubangnya jarum? Artinya apa? Muhal orang-orang kafir masuk ke dalam surga. Kalau Juwainah karena Syekh tersebut masih enak, dia disiksa ribuan tahun, setelah itu masuk surga. Kalau saya dengan kamu, merinding santri. Iya. Nah kita ini juga, Pak. Makanya kalimat la ilaha illallah itu sangat mahal. Kalimat la ilaha illallah itu sangat mahal. Sampai-sampai kata Rasulullah, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang benar-benar beruntung nanti di yaumil qiyamah kata Rasulullah siapa? Orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang paling beruntung, Pak. Nah, ini yang paling beruntung. Gak ada orang yang paling beruntung daripada ini. Makanya kata Sayyidina Ali, tamamun nikmati al-mautu alal Islam. Paling sempurnanya nikmat itu mati dalam keadaan Islam, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Sayyid Muhammad itu nanya ke kita, Pak. Sayyid Muhammad itu nanya ke kita dalam kitabul hadhihi sabili itu, beliau nanya, ketika kita udah tahu nih bahwa kalimat la ilaha illallah itu begitu mahalnya, apa yang sudah kita jadikan benteng untuk melindungi kalimat la ilaha illallah ini supaya enggak kabur dari kita? Apakah sudah cukup ilmu kita untuk membentengi kalimat la ilaha illallah ini? Apakah sudah cukup hati kita untuk berprasangka baik, untuk tidak membenci orang? Apakah sudah cukup itu semua hati kita untuk membentengi kalimat la ilaha illallah? Enggak cukup, Pak, masih jauh. Ulama-ulama terdahulu itu bukan sebagaimana, Pak. Mereka yang paling takut la ilaha illallah ini tidak lepas. Makanya mereka tahajud ketika mereka benci ke orang, diusahakan kebencian itu dibuang. Imam Syafi'i itu pernah didatengin seseorang. Ada orang datang ke Imam Syafi'i bilang, Imam, ada orang yang benci sama sampean. Ada orang yang benci sama sampean. Apa kata Imam Syafi'i? Oh, berarti kalau begitu enak saya. Kenapa Imam? Kok bisa enak? Iya, harta saya, uang saya aman. Karena udah menghilang satu yang minjam uang. Orang kalau benci nggak mungkin minjam, Pak. Ya kan? Kata Imam Syafi'i, ketika ada orang bilang ada orang yang benci sama sampean, apa kata Imam Syafi'i? Wah, enak kalau gitu. Uang saya aman. Sebenarnya bukan masalah uangnya, tapi beliau menjaga hatinya supaya tidak benci kepada orang tersebut. Itu Imam Syafi'i. Datang lagi orang, Imam, ada orang yang selalu menghibah tentang sampean. Sampean itu dibicarakan ini dan itu di belakang. Apa kata Imam Syafi'i? Oh, berarti saya wibawa. Wah, kok wibawa, Imam? Iya, buktinya dia berani membicarakan saya, pastinya nggak ada.
Kalau di depan saya enggak, dia sopan. Jadi seperti itulah cara para ulama menjaga hati itu, Pak. Jadi nggak gampang dia, oke, kan enggak. Ada orang bilang ke kita, Pak, saya fulan tuh gini-gini. Oh iya kok. Ngeri ya. Celurit di dapur, keluar. Saat ini gitu, supaya apa? Itu bukan apa, Pak. Beliau itu takut merusak benteng daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takut bentengnya itu yang dijadikan penghalang untuk memelihara kalimat la ilaha illallah ini takut keluar dari dalam hatinya, Pak. Makanya beliau nggak mau merusak benteng-benteng itu. Beliau tetap jaga supaya apa? Supaya la ilaha illallah itu tidak kabur. Iya, ada kitab namanya Tanwirul Qulub yang mengarang itu Syekh Amin Al-Qurdi Al-Irtibi. Kalau baca kitab itu, Pak, jauh amal kita dengan beliau-beliau yang diceritakan oleh beliau. Jauh luar biasa. Bagaimana beliau menceritakan tentang orang-orang soleh terdahulu di dalam menjaga keimanannya. Jauh dengan kita. Iya, jauh dengan kita, Pak. Tapi semoga lah tetap kita minta kepada Allah, semoga kita mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.